Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosilviana Aprilia, mahasiswi jurusan Public Relations, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana tips menjadi seorang public speaker yang baik. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat penunjang untuk penilaian tugas besar 2 dalam mata kuliah Public Speaking and Announcing. Untuk pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari public speaking sendiri. Menurut David, public speaking adalah proses komunikasi berkelanjutan, di mana untuk pesan, simbol, dan makna terus berinteraksi antara pembicara dan pendengarnya. Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa public speaking adalah proses berbicara kepada sekelompok orang, di mana memiliki tujuan yaitu memberikan informasi, serta memengaruhi serta menghibur untuk pendengar tersebut. Lalu, untuk yang selanjutnya ada bentuk kegiatan dari public speaking. Terdapat 11 kegiatan bentuk public speaking. Untuk yang pertama ada diskusi, seminar, konferensi, kongres, simposium, kolokium, sarasehan, debat, moderator, presenter, serta MC. Lalu, untuk pembahas berikutnya, ada metode public speaking. Terdapat 4 metode dalam public speaking. Untuk yang pertama ada metode impromptu, di mana yang biasa juga disebut sebagai metode spontanitas. Hal ini dikarenakan speaker tidak melakukan persiapan atau pembuatan naskah terlebih dahulu. Dan biasanya untuk metode ini digunakan di saat seorang speaker diharuskan tampil berbicara di depan publik secara mendadak. Lalu untuk yang kedua ada di manuskrip atau naskah, di mana untuk metode ini yakni penyampaian pidato dengan cara membahaskan naskah yang sudah dipersiapkan agar tidak terjadi kesalahan. Dan biasanya untuk metode ini digunakan dalam acara resmi atau formal. Lalu untuk yang metode ketiga ada memoriter atau hafalan, di mana pembicara tidak lagi menggunakan naskah, melainkan menghafal seluruh materi yang akan disampaikan di mata publik. Lalu ada di extempore atau note, di mana metode ini sangat dianjurkan dalam pidato karena naskah pidato hanya berupa outline dan pokok penunjang. Hal ini sebagai pemberitahu untuk topik-topik selanjutnya yang akan kita bantu bicarakan. Lalu untuk topik selanjutnya ada di jenis pendekatan audiens, di mana terdapat 3 jenis pendekatan audiens. Yang pertama ada logos, yaitu strategi untuk meyakinkan audiens dengan menggunakan wacana yang mengedepankan pengetahuan serta rasionalitas. Lalu ada di pathos, di mana pendekatan yang mengutamakan emosi atau menyentuh perasaan audiens sendiri. Lalu yang ketiga ada di ethos, di mana pendekatan moral menggunakan nilai-nilai yang berkaitan dengan keyakinan audiens. Selanjutnya, terdapat persiapan public speaking. Terdapat 3 persiapan yang perlu dilakukan. Untuk yang pertama ada di persiapan mental, khususnya untuk persiapan kepercayaan diri. Lalu ada di persiapan fisik. Dan untuk yang ketiga adalah persiapan materi. Serta selanjutnya, seringkali saat kita berbicara di depan publik, kita merasa cemas. Hal itu mengakibatkan kita akan tergugup dan terbata-bata saat berbicara di depan publik. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat 4 hal yang dapat dilakukan. Untuk yang pertama ada mempersiapkan dan melakukan banyak latihan. Yang kedua ada mencari pengalaman. Yang ketiga ada melakukan kegiatan fisik. Dan keempat adalah menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Lalu, untuk materi selanjutnya ada cara meningkatkan percaya diri dalam public speaking. Terdapat 6 cara yang dapat dilakukan. Untuk yang pertama ada kembangkan sikap yang matang dalam diri sendiri. Lalu ada kenali dan kendalikan penghambat kepercayaan diri. Lalu ada atasi rasa takut dan cemas saat berbicara. Lalu ada kenali self-image, di mana kita harus mengenali diri sendiri. Dengan demikian, kita dapat mengetahui cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kecemasan yang kita alami. Lalu ada diciptakan mindset yang positif, serta sering berlatih dengan menggunakan dawai. Hal ini dapat dilakukan seperti kita melakukan simulasi. Contohnya adalah kita dapat berbicara menggunakan gawai untuk membaca pidato, lalu kita dapat bercermin seolah-olah kita sedang berbicara di depan publik. Lalu untuk yang selanjutnya ada tips public speaking yang baik. Terdapat 4 tips yang akan saya bantu berikan. Untuk yang pertama adalah kuasai dan pahami materi.
Untuk yang kedua adalah mengenali audiens dan jaga interaksi dengan audiens. Lalu yang ketiga adalah mengambil napas panjang sebelum berbicara. Dan keempat adalah bicara secara perlahan. Lalu, mengapa atau alasan mengapa public speaking haruslah kita pelajari? Karena public speaking memberikan beberapa manfaat, di antaranya adalah meningkatkan keahlian dalam bidang akademik dan karir, lalu memperbaiki kemampuan komunikasi secara umum, serta yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik. Berikut, sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila pun ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.